إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Sadaqallahul Adzim. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Khatib mengingatkan, khatib khususnya mengingatkan kepada segenap para jamaah salat Jumat pada umumnya. Marilah kita selalu berupaya berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berupaya imtithalu awamir, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Demikian juga di dalam hal ijtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Memperhatikan tidak memperhatikan, menyadari atau tidak menyadari, umat Islam sudah berganti tahunnya. Bahkan di bulan yang pertama, bulan Muharram, sudah berada di ujungnya, sudah akan kita lewatkan juga. Sangat berbeda jauh dengan bulan Masehi yang kita masih berada di bulan ke-7. Pelajaran apa yang mestinya kita dapatkan bagi orang yang mengaku beriman? Betapa tanpa banyak yang menyadarinya, yang paling cepat berlalu dalam kehidupan seseorang di jalan dunia adalah waktunya yang berlalu. Dan sebenarnya hakikat kehidupan sebenarnya ketika waktu cepat berlalu, kesempatan akan semakin berkurang, berhentinya waktu akan semakin dekat. Dan kita tidak akan pernah tahu apakah di tahun 1447 Hijriah 1 tahun kesempatan diberikan Yang Maha Kuasa. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, supaya tahun 1447 Hijriah bisa lebih baik dari tahun 1446 Hijriah, mesti diisi dengan apa? Ketika kita berdoa, wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa, punya amaliyah, ibadah-ibadah yang menjadikan kita lebih dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu informasi di dalam firman-Nya. Berada di surat ke-35 di ayat ke-29. Ada 3 amal yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikategorikan sebagai tijaratan lan tabur, sebagai perniagaan, perdagangan, investasi yang dijamin tidak rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa hal 3 hal tersebut? Yang pertama, yatluna kitab Allah, selalu berupaya berusaha dengan waktu dan sehatnya berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya. Dan salah satu tolak ukur iman seseorang berapa banyak waktunya, berapa banyak ayatnya,
untuk berinteraksi, beraudiensi dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita tidak akan pernah sekali lagi tahu masih lama atau tidak lama kita. Orang yang paling rugi ketika diberikan kesempatan belum mau mengaji, bahkan tidak mau mengaji. Bahkan Nabi berikan suatu garansi, umat Nabi yang paling Allah banggakan oleh Rasulullah dalam sabdanya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Mari di tahun 1447 Hijriah, apalagi di pemerintah Kota Bekasi ada program Bekasi Mengaji. Adakah kita di dalamnya? Sudahkah kita menikmatinya? Sudahkah kita merasakannya? Karena Nabi yang berikan jaminan dalam sabdanya, syafi'an li ashabi. Nabi yang menjadikan jaminan, seseorang yang senang dengan Al-Quran, Al-Quran akan memberikan pertolongan di hari kiamat. Kemudian jangankan di hari kiamat, di alam penantian, di alam kubur, Quran menjadi sahabat. Jangankan di alam penantian, di dunia ketika orang sudah memahami dan meyakini, senang mengaji, salah satu yang akan didapatkan, nazzala alaihimus sakinah, ketenangan kehidupan akan didapatkan. Yang kedua, hadiratullah, amal yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tijaratan lan tabur wa aqamus shalah, semakin mampu mendirikan sholat. Ketika ungkapannya dengan kalimat mendirikan, ada 3 barometer seseorang dikatakan mendirikan. Yang pertama, waktunya semakin dijaga. Yang kedua, tempatnya semakin dijaga. Yang ketiga, caranya semakin dijaga. Di awal waktunya, di rumah Allah, di masjid atau musola, berjamaah caranya. Saudi Arabia tempat yang begitu gersang dan tandusnya, tapi Allah memberikan keberkahan yang luar biasa, karena di sana tidak hanya pejabat, yang tidak pejabat, yang orang biasa, tidak pengusaha, seorang karyawan biasa, siapapun yang di sana memahami dan meyakini ketika bersegera waktunya, senang memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala dengan sholat berjamaah, hidupnya digaransi barokah. Mawal barokah, ziyadatul khair, akan belajar lebih mensyukuri yang ada, akan semakin belajar berlapang dada, karena kepala ditaruh di bawah. Artinya apa? Hidup semakin berserah dan pasrah. Tidak ada yang kebetulan dalam perjalanan hidup. Sabura minal qanuti, bersabar atau berkeluh kesah hamba. Padahal Al-Quran sudah berikan garansi dan jaminan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menguji hamba-hambanya di luar batas kemampuannya. Oleh karena di surat ke-70 ayat ke-20 21, ketika Allah menguji hambanya, idza massahus syarru jazu'an wa idza massahul khairu manu'an. Sifat tidak baik manusia ada dalam ayat tersebut, namun Allah mengecualikannya di ayat selanjutnya, illal musallina alladziina hum 'ala shalatihim da'imun. Mari hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betulkah kita menjaga waktunya Allah? Betulkah kita memakmurkan rumah Allah? Betulkah kita selalu berjamaah memenuhi panggilannya? Disitulah tanda-tanda iqamatus shalah seseorang didapatkan dalam kehidupannya. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah, selalu berupaya, berusaha istiqamah, menyisihkan sebagian rezekinya dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Di ayat 274 surat kedua, alladzina yunfikuna bil-laili wan-nahar, baik itu di malam hari ataupun di siang hari, itu tidak pernah dilupakan dan ditinggalkan, baik secara sirran diam-diam, wa'ala niatan secara terang-terangan. Anugerah apa yang akan didapatkan? Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun.
kondisi kehidupan seseorang, barometer keimanan ketakwaan seseorang diungkapkan di ayat 134 surat ketiga. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Allah meminta kita tidak sedang dalam kondisi lapang, dalam kondisi tidak sedang lapang, dalam kesulitan, dalam tidak kemudahan. Allah ingin menguji kita sejauh mana masih bisa kita jalankan. Disitulah Allah akan memberikan suatu, saya ja'alallahu ba'da usri yusra, pintunya senang berbagi. Lissa ini wal mahrum, baik pada orang itu terang-terangan memintanya maupun orang yang tidak meminta-minta karena menjaga kehormatannya. Disitulah keberkahan rezeki orang akan diberikan. Apa itu keberkahan rezeki? Allah cukupkan. Bahkan ketika seseorang diberikan kelimpahan, akan senang dan semakin sering mentasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berada di ayat ke-10 surat ke-63. Dan Al-Quran pasti benarnya, dan tidak mungkin, mustahil Al-Quran memberikan berita yang tidak benar. Apa yang diminta orang-orang munafik bisa jadi kita ada di dalamnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiyakum maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika tanda-tanda kematian sudah di depan mata kita, orang-orang munafik akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Untuk apa mintanya? Faqasaddaq, ingin berbagi. Kita akan ditanya betul oleh Allah, dari mana didapatkan, dikemanakan setelah kita dapatkan. Apa ujung ayat ke-10 surat 63? Wa hum minas shalihin, saya ingin jadi orang baik. Tapi dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-11, wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ketika ketentuan, ketepatan waktu seseorang telah tiba, jangankan 1 hari, 1 menit pun tidak akan bisa ditunda. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 hal tersebut mari kita tafakurkan dalam kehidupan sehari-harinya. Betulkah kita tidak terlena berdialog dengan Allah dengan ayat-ayatnya? Betulkah kita semakin menjaga waktunya Allah, Allah akan menjaga kita? Betulkah kita semakin berupaya berusaha, semakin senang, tidak menunggu di hari Jumat sebagai hari terbaik? Setiap hari tidak kita lupakan. Makanya ada disebut sedekah subuh, ada yang disebut sedekah maghrib, karena bisa jadi meninggal kita di waktu malam, dan bisa jadi meninggal kita di waktu siang, dan sangat mungkin terjadi meninggal kita tidak menunggu tua, dan sangat mungkin terjadi meninggal kita tidak harus sakit. Kalau itu kita pahami dengan sesama, kalimat perintah Allah dalam ayat ke-18 surat 59, wattaqullah, tidak sekedar diartikan bertakwalah, berhati-hatilah dengan waktu yang masih ada, berhati-hatilah dengan kesehatan yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Karena hari ini kita sehat, belum tentu besok kita masih diberi sehat. Hari ini kita masih diberi waktu, belum tentu besok atau lusa waktu masih kembali untuk kita. Dan jangan sampai di ayat 74 surat ke-20, innahu may ya'ti rabbahu mujriman, jangan sampai kita menghadap Allah mujriman, masih berlumuran dosa. Fa inna lahu jahannam, pasti hukumannya, la yamutu fiha wa la yahya. Mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, beribadah semakin baik. Kalau sholat semakin ditegakkan, Al-Quran memberikan jaminan tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesuatu yang tidak kita akan 1000 kali berpikir kalau tiba-tiba
datang malaikat maut menjemput kita, kapan tobatnya, dengan cara apa dihilangkannya? Tidak ada jaminannya. Selagi kita masih ada, mari tubu taubatan nasuha. Mari kita tobat dengan sebaik-baiknya. Kita diciptakan tidak untuk apa-apa, tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budun. Niatkan aktivitas muamalah duniawi kita, wabtahu min fadlillah, karena bisa jadi, sangat mungkin terjadi, sangat besar potensi berhentinya waktu kita sedang bekerja. Karena banyak orang Indonesia berangkat pagi-pagi buta, pulangnya malam, bahkan ada yang tidak pulang-pulang. Kalau itu terjadi, meninggalnya bekerja tidak niat beribadah, menjemput rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, betapa sangat banyak bertanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita dipilih oleh Allah panjang umurnya, semoga panjang umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa jadi dan sangat mungkin terjadi, waktu kita tidak akan lama. Mari kita siapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Semoga kita mendapatkan anugerah kembali dengan mudah dan kembali dengan husnul khatimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.